So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, kali ini aku kedatangan dua buah iPad. Pertama ada iPad generasi ke-10 sama iPad Pro generasi ke-4. Langsung aja kita bahas, tapi kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah barangnya, si iPad generasi 10 sama iPad Pro generasi ke-4, iPad Pro M2. Terima kasih buat Wah Gadget yang udah support video ini. Thank you buat kirimannya. Dan sekarang kita bisa bahas kedua tablet ini. Oh ya, for your info aja, kalau aku adalah pengguna iPad Pro M1 ya, jadi ini adalah penerusnya si M2. Nanti bakal kita lihat belakangan. Kita mau lihat yang ini dulu nih, si iPad generasi 10. Ini juga menarik karena ini harganya kalau dalam USD itu ada di 449 USD ya buat yang 64 GB sama 599 USD buat yang 256 GB. Nah, kalau dirupiahin yang 64 itu 6,9 juta, kalau yang 256 GB itu 9,3 juta. Angka yang menarik buat ukuran iPad, tapi apakah worth it buat dibeli? Nah, ini bakal kita bahas. Yaudah, langsung aja kita mau buka. Di belakang ini ada tulisan ya iPad 10 10 generation yang WiFi only, dan ini ukurannya 64 GB. Buat warna kita unboxing yang warna yellow ya. Oke, langsung aja. Ini green pill, jadi tinggal kita slebeu ya. Slebeu gini aja. Asik ya. Sekarang nggak perlu pakai plastik, Apple ngebungkusnya jadi lebih simple dan gampang juga buat dibuka. Oke, yap, ini ada iPad-nya, tapi kita pinggirin terlebih dahulu. Kita lihat yang di bawahnya dulu. Harusnya sih cuma ada kabel. Oh, ada kepala ya, masih dapat kepala. Ini ya bentuk kepalanya bukan kepala Indonesia, sama ada kabel. Kabelnya ini braided, jadi kabelnya braided, jadi kualitasnya bagus nih, mantap. Sama di sini ada buku-buku dan stiker Apple harusnya ya. Stikernya berwarna putih seperti ini. Oke, langsung aja kita lihat iPad-nya. Yap, ini dia yang warna kuning. Menarik ya. Langsung aja kita buka. Oke, ini dia si iPad generasi 10, si iPad yang biasa ya. Ini ada perubahan desain di mana di bagian layar, ini sambil kita nyalain, di bagian layar itu udah full screen. Kalau yang sebelumnya masih pakai Touch ID di bagian depan sini, kali ini Apple ngerubah desainnya jadi mirip kayak iPad Air sama iPad Pro yang di bagian depannya bezelnya sama rata. Dan yang menarik, dia buat kamera depannya ini posisi landscape seperti ini ya. Jadi saat dipakai meeting, kalau misalnya kita posisi seperti ini, ya muka kita nggak bakal miring-miring karena yang sebelumnya ada di sebelah sini. Semua iPad yang sebelumnya ada di sebelah situ. Oke, desainnya begini aja, simple sih. Dan ya mungkin ini sambil kita setting-setting, aku bakal setting-setting dulu sih. Oke, ini udah kita selesai setting-setting, dan ya tampilan awalnya dari iPad 10 generation seperti ini. Kalau misal kalian baru pertama kali punya iPad, tapi kalau misal sebelumnya kalian udah punya iPad, ya settingannya bakal menyesuaikan dengan Apple ID yang ada di iPad kalian sebelumnya. Jadi ini adalah iPad generasi ke-10, dan buat chipset ini tuh pakai Apple A14 Bionic, A14 Bionic. Ini tuh adalah chipset yang dipakai juga di iPhone 12 ya, dan ini tuh punya 4 core GPU. Performanya gimana nanti bakal kita bahas di video review, tapi yang jelas kalau kita lihat dari iPhone 12 series, yaitu performanya udah lumayan oke, misal buat kebutuhan harian atau misal buat kalian yang mungkin pakai iPad, ya pasti bakal buat kebutuhan produktivitas ya. Apple A14 Bionic itu udah cukup banget, apalagi di harga, kita bisa dapetin harga paling murah di angka 7 juta aja. Ini bakalan menarik banget. Terus buat kapasitasnya, storage-nya yang tersedia ini ada di 64 sama 256, dan buat iPad OS ini udah yang versi 16.1. Ini iPad OS terbaru juga dari Apple ya buat iPad OS-nya ini. Terus kalau buat baterai ini ada di 28,6 Wh dengan kecepatan ngecas yang sayangnya tidak disebutkan Apple berapa, dan belum ada isu-isu berapa kecepatannya, jadi belum ada yang tahu juga ada di berapa watt. Tapi yang jelas buat portnya sendiri ini udah pakai USB Type-C. Nah, ini dia, bisa kalian lihat udah USB Type-C. Ini yang 2.0. Kalau yang Pro yang punya aku, yang Pro M1 itu
ada di Thunderbolt 4 ya. Kalian juga bisa lihat ada, nah ini dia, ada sensor Touch ID atau fingerprint scanner. Dan lanjut, kalau misal buat layar yang kalian lihat ini itu panelnya Liquid Retina IPS 10,9 inci. Dan ini tuh punya kecerahan layar yang ada di 500 nits. Ya udah cukup terang banget. Apalagi biasa orang kan pakai iPad ya pasti di dalam ruangan sih. Jarang orang pakai iPad di luar ruangan. Aku rasa 500 nits udah cukup karena yang Pro itu juga maksimal di 600 nits. Jadi ya 500 nits tidak salah. Oke, di sini udah ada proteksi juga buat layarnya. Ini pakai scratch resistant glass. Nggak tahu apa. Dan kalau disandingin sama Gorilla Glass berapa aku juga kurang paham. Tapi yang jelas ini udah punya proteksi itu, scratch resistant glass, yang artinya tahan sama goresan ya, harusnya seperti itu. Kalau buat kamera ini di belakang, nah ini dia, kameranya ini beresolusi 12 megapiksel, ini kamera wide biasa. Oke, lalu yang di bagian depan ini juga 12 megapiksel dan ini ultra wide. Jadi buat kalian yang suka zoom meeting, itu bisa ngikutin kalian posisinya kayak gimana ya, pasti kalian juga udah pernah lihat yang fitur seperti itu. Kalau buat support Apple Pencil-nya sayang banget, di sini tuh masih pakai yang Gen 1 generasi pertama, jadi belum pakai yang generasi kedua. Aku sendiri belum pernah pakai yang Gen pertama ya, aku baru pakai iPad tuh di tahun lalu, iPad Pro M1 itu, dan itu langsung pakai Apple Pencil yang Gen kedua, yang modelnya itu langsung ditempel di bodinya. Kalau yang Gen 1 itu kalian harus ngecas pakai lightning kabel. Emang sangat disayangkan iPad baru tapi harus pakai teknologi lama. Mungkin itu aja sih yang mungkin perlu jadi pertimbangan, dan orang-orang juga udah sering bahas kekurangan dari iPad Gen 10 ini. Ya, buat koneksinya juga di sini ada bisa support keyboard ya. Sayangnya keyboardnya nggak cocok sama Magic Keyboard sama Smart Keyboard yang ada di iPad Pro ku, jadi nggak bisa dipakai. Jadi bisanya khusus buat iPad generasi ke-10 ini. Ada keyboardnya tersendiri dan yaitu kalian harus beli lagi. Oke, seperti itu kalau buat yang iPad generasi 10, harga mulai dari 7 juta. Aku rasa kalau misal nanti masuk ke Indonesia resmi di iBox, di Gmap, harganya 7 jutaan. Ini menarik banget, iPad yang benar-benar menarik. Oke, sekarang kita lanjut ke, nah ini dia si iPad Pro Gen 4 ya, berarti ini iPad Pro Gen 4 yang pakai M2 chip ya. Ini adalah penerus iPadku yang tahun lalu aku beli, yang M1 punya. Dan ya aku rasa sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, tapi kita bakal lihat aja. Di belakang ini ketulis ya. Oh ya, ngomong-ngomong aku juga punya yang 128 GB, dan yang kita bahas ini yang 128 GB, WiFi only juga, dan warnanya ini silver. Oke, silver. Kalau yang punya aku itu grey ya, cuma sayang lagi nggak ada di studio, jadi nggak bisa dicontohin sayangnya. Tapi ya yaudah, langsung aja kita buka segelnya. Oke, set. Nah ini di iPad-nya, kita pinggirin terlebih dahulu, kita lihat di bawahnya. Nah kelihatan ya di bagian sini bentuknya kotak, karena kamera dari iPad Pro ya ada banyak, nggak beda kayak yang tadi, itu cuma satu. Di dalam ini kita masih sama, dapat kepala charger sama kabel C2C. Lalu ada ya buku-buku dan stiker pastinya, tapi kita skip aja. Langsung kita lihat iPad-nya. Oke, ini dia si iPad Pro generasi keempat, iPad Pro M2 buat yang warna silver seperti ini. Aku pribadi lebih suka yang warna grey ya, karena ya lebih gelap, lebih bagus lah kalau buat cowok, menurutku sih gitu ya. Dan ya desainnya seperti ini, tidak ada perubahan, jadi masih sama aja dengan yang sebelumnya. Perbedaannya emang nggak terlalu signifikan sih, jadi saranku buat kalian yang sebelumnya pakai iPad Pro generasi ketiga yang M1 punya, M1 chip, itu nggak aku saranin buat upgrade ke sini. Tapi misal kalau kalian masih pakai yang iPad Pro 2018 sama 2020, ya upgrade ke sini adalah pilihan yang lumayan oke lah. Karena ini chipsetnya juga udah M2, yang jelas ini ngebut banget. Dan ya, oke, mati lampu. Oke, kita kembali lagi. Tadi mati lampu ya, jadi ada insiden. Jadi kita harus nunggu sampai lampunya nyala. Yaudah, langsung lanjut. Kita bahas si iPad Pro generasi keempat atau iPad Pro M2 chip ya.
Jadi buat chipsetnya sendiri ya jelas sesuai namanya Apple M2, dan ini adalah chipset silikon besutan Apple sendiri yang emang dikhususkan buat sebenarnya ya dimulai dari laptopnya ya, terus menyusul ke iPad, dan sekarang iPad buat yang Pro Series udah pakai M silikon. Jadi ini performa yang emang dikhususkan buat produktivitas. Jadi ya aku udah pakai yang M2 di laptop, di MacBook, dan itu performanya gacor banget, dan aku berharap di M2 ini juga buat ngedit video harusnya cukup memadai ya, apalagi buat GPU-nya ini ada 10 core, ini mantep banget. 10 core ini kalau kita pakai buat kebutuhan ngedit video ini bakal ngebantu banget, apalagi nanti ada DaVinci Resolve ya, itu adalah salah satu aplikasi editing video yang juga dipakai di Windows sama di MacBookku. Ya aplikasi ini sih aplikasi yang biasa aku pakai dan paling sering aku pakai sekarang ini buat ngedit video bakalan hadir di iPad OS ya. Jadi ini adalah salah satu kebanggaan buat kalian para pengguna iPad, akhirnya ada aplikasi editing yang benar-benar mumpuni buat ngerjain project di benda sekecil ini, yang mungkin nanti pakai pensilnya dan atau mungkin keyboardnya, whatever, yang jelas chipsetnya udah ngedukung, udah ngebantu, tinggal kita cari cara yang paling nikmat aja buat ngedit di sini, entah pakai pensilnya atau misal pakai keyboardnya atau tangan kosong aja langsung ya ngetap di layar seperti ini. Gitu ya. Dan buat storage-nya sendiri ini ada banyak banget pilihan. Ada yang RAM 8GB. RAM 8GB ini ada pilihan 128, 256 sama 512 GB. Sementara yang RAM 16 GB itu internalnya 1 tera sama 2 tera. Kalau misal kalian mau pakai jangka panjang, saranku ambil yang 1 terabyte sekalian ya. Kalau misal ya kalian ke penggunaan di iPad itu tidak terlalu sering, misal buat bukan buat produktivitas tapi misal buat ya hiburan, aku saranin ambil yang kecil aja 128 kayak punya aku. Karena aku pakai iPad sebenarnya bukan buat ngedit tapi lebih kayak buat nonton, buat nulis skrip, ngetik-ngetik gitu ya. Karena ya bawa-bawa ke cafe itu juga cukup enak karena kecil, benda sekecil ini buat kita ngetik-ngetik naskah video itu enak banget di cafe. Jadi aku 128 itu udah cukup. Tapi kalau misal kalian pengen pakai iPad ini jadi mesin kerja kalian, aku saranin ambil yang 1 tera sekalian karena RAM-nya itu juga lebih gede di 16 GB. Buat iPad OS ini juga udah yang 16.1. Oke, lanjut. Kalau buat baterainya sendiri ini 28,65 Wh, beda sekitar 0,5 Wh aja sama yang tadi iPad generasi 10. Buat kecepatan ngecas kayaknya ini sama kayak si iPad Pro M1, ada di 18 watt, dan ini USB-C-nya udah Thunderbolt 4 punya. Jadi udah yang full speed, udah yang paling bagus dari kabel USB Type-C ya. Kalau buat layar yang kalian lihat, ini layar Liquid Retina IPS ya. Ukurannya 11 inci. Sebenarnya ukuran bodinya ini mirip, cuma karena bezelnya lebih tipis jadinya ukuran layarnya juga jadi lebih gede di 11 inci. Kalau yang tadi kan 10,9 inci ya. Bedanya cuma karena bezelnya aja ini lebih tipis, makanya layarnya bisa dapetin yang lebih gede. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz. Ya ini iPad Pro emang paling bagus sih karena kita buat gambar-gambar juga ya. Misal kalian ilustrator dan lain sebagainya, ya bikin komik dan lain sebagainya, pakai Apple Pencil di iPad Pro ini benar-benar nikmat banget karena ya delay-nya itu benar-benar nggak kerasa sih. Ini emang salah satu tablet Pro paling mantap yang pernah aku coba ya. Terus kalau buat layarnya sendiri, tadi kan udah support 120 Hz ya, ini juga support Dolby Vision dan HDR10+. Buat keserangan layar ini bisa sampai 600 nits kayak yang udah aku bilang tadi. Kalau yang biasa si iPad tadi itu 500 nits, ini 600 nits yang versi Pro. Jadi bedanya emang nggak terlalu jauh karena emang buat dipakai di dalam ruangan aja sih kalau iPad itu. Kalau buat kamera ini di belakang ada dua. Nah ini dia ada dua. Pertama ada 12 megapiksel kamera utama sama 10 megapiksel ini ya ultra wide. Kalau yang satunya ini bukan kamera, ini LiDAR scanner, LiDAR sensor buat ngukur-ngukur. Jadi emang iPad Pro ya cocok buat kalian yang teknik sipil, arsitek, buat ngukur-ngukur ruangan. Misal kalian tidak bawa meteran, ini bisa banget karena ya ini fitur yang sangat berguna sih buat ya intinya iPad ini mantap banget lah buat produktivitas gitu. Kalian di bagian depan, sayangnya kameranya itu ada di bagian yang sisi sebelah sini, jadi masih
Masih awkward kalau misal kalian lagi video call karena kamera di sini pasti kepala kalian agak miring nanti. Oke, buat speaker ini ada 4 stereo dan posisinya ya ada di sini, 2 di kanan, 2 di kiri. Terus buat support Apple Pencil-nya bisa yang Gen 2 punya. Udah yang tinggal tempel aja di bagian atas sini. Nah, ini dia ada magnetic ya, tinggal tempel aja itu udah otomatis ngecas dan pairing gitu. Dan buat security-nya ini nggak ada fingerprint ya, jadi ini masih pakai Face ID. Kekurangannya nggak ada sih sebenarnya, karena kita sekarang Face ID udah bisa pakai masker ya, jadi ya ada plus minus lah, tergantung kalian sukanya yang fingerprint atau yang Face ID gitu. Oke, mana tadi yang nah ini dia yang iPad generasi ke-10 ya, nanti sisanya bakal kita bahas di video review. Sekarang kita cuma unboxing singkat aja sama ngasih tahu spek-speknya. Oh ya, by the way, ini yang iPad Pro ternyata lebih tipis ya kalau dijejer-jejerin seperti ini. Entah kalian kelihatan atau enggak, tapi yang jelas iPad Pro ini lebih tipis ketimbang iPad generasi 10. Dan bobotnya ternyata juga lebih ringan. Aku kira yang Pro bakalan lebih berat, ternyata enggak. Ini lebih ringan. Gitu aja sih, aku cuma mau info itu aja. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.